Renungan Grace and Truth hari ini, saudara-saudara, dari Matius pasal 6 ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon." Tema renungan hari ini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saudara-saudara harus peka dan melihat firman Tuhan, hidup berpadanan dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Oleh karena memburu Mamon, banyak orang menyimpan daripada imannya. Sebab akar kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa hari ini akan tergenapi. Banyak orang mengaku percaya, atau lebih ironisnya lagi bahwa dia hamba Tuhan dengan status, gelar dan jabatannya. Tetapi sesungguhnya di dalam hatinya, dia mengabdi kepada Mamon. Adapun ciri-ciri hamba Tuhan yang mengabdi kepada Mamon yang pertama, satu, lebih memberi penghargaan kepada orang yang kaya daripada orang yang tidak kaya. Tentu saja kepada orang-orang yang mereka melihat mampu memberi persembahan, persepuluhan, persembahan-persembahan yang lain, topangan-topangan gereja, donatur. Mereka memberikan pelayanan lebih diperhatikan, lebih dalam keramah tamahan, lebih daripada orang lain. Padahal seharusnya kita memberi nilai yang sama, penghormatan kepada setiap orang, termasuk kepada jemaat. Kalaupun mau memberi nilai lebih, berikanlah nilai penghormatan lebih kepada mereka yang hidupnya sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan teladannya patut dicontoh serta menjaga kekudusan hidupnya. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam memberitakan firman Tuhan selalu menekankan persembahan atau mamon. Setiap isi khotbahnya, kesaksiannya tidak terlepas daripada mamon. Bahkan selalu khotbah-khotbahnya berorientasi pada memuaskan kedagingan, kebutuhan jasmani. Atau kita pernah dengar bersama-sama ada sebuah teologi kemakmuran. Khotbahnya juga membuat janji-janji berkat semata-mata, berkat-berkat fana, berkat-berkat jasmani. Dan dengan sebuah penekanan bagi yang memberi persembahan lebih akan mendapat lebih. Hal ini saya sudah pernah bahas di khotbah Hoak 30, 60, 100 kali lipat ganda. Ya, jadi selalu penekanannya kepada mamon. Apa saja ayat yang dilihatnya, pasti dilihatnya dari versi mamon. Kenapa saudaraku? Karena dia sudah menjadi hamba mamon. Semua bagian ayat firman Tuhan, 66 kitab, perjanjian lama, perjanjian baru, semua ditafsir. Hermeneutika, ya. Secara tafsirannya semuanya dilihat dari versi mamon. Yang ketiga, ciri-ciri hamba Tuhan yang mengabdi kepada mamon. Mereka menginvestasikan uang gereja untuk bisnis. Hamba Tuhan dengan gaya hidup seperti bos, bahkan melebihi bos. Bisa dilihat, bisa dibaca hidupnya dari rumah mewahnya, investasi apartemen-apartemen di kota-kota besar, naik mobil mewah, anak istri suaminya naik mobil yang mewah, padahal mereka tidak memiliki bisnis, bukan keturunan keluarga pebisnis, latar belakang hamba Tuhan, tetapi hidupnya seperti bos. Padahal sebenarnya semua yang digunakan fasilitas itu adalah uang persembahan dari jemaat. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengasihi setiap kita, khususnya hamba-hamba Tuhan yang melayani
tetapi Tuhan mau juga kita tidak tunduk kepada roh-roh dalam dunia, termasuk dalam roh Mamon. Hamba Tuhan seperti ini tentu saja dalam gerejanya lebih mempopulerkan doa Yabes daripada doa Bapa kami. Saudara-saudara, yang keempat, ciri-ciri hamba Tuhan yang mengabdi kepada Mamon. Hamba Mamon akan membuat produk-produk pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan untuk demi popularitas dan visi-visi yang diakui, yang diperoleh dari Tuhan. Tentu saudara-saudara, untuk mempertahankan eksistensinya sebagai hamba Tuhan pimpinan jemaat, ia harus memproduksi pengajaran-pengajaran baru yang di dalamnya untuk menarik orang banyak, lebih berkumpul, lebih ramai datang ke gerejanya. Dan dia mengklaim visi-visi itu diakuinya, diterimanya dari Tuhan. Kasihan Bapak Ibu sekalian, kasihan. Banyak di antara mereka sudah tidak menyadari, sungguh-sungguh mereka dibutakan, mata rohani mereka gelap. Dan mereka bahkan sudah berkeadaan seperti itu, tetapi mereka tidak menyadarinya. Yang kelima, ciri-ciri hamba Tuhan yang mengabdi kepada Mamon. Lebih senang membangun gedung-gedung besar daripada membagi uang pekerjaan Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya untuk pelayanan di daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Mereka lebih bangga dengan proyek pembangunan gedung-gedung besar hanya untuk mercusuar atau kingdom atau resim bagi kemuliaan dirinya, juga mungkin keluarganya atau mungkin anggotanya saja. Tetapi sebetulnya mereka sedang membangun sebuah kekayaan, membangun sebuah firdaus di muka bumi ini. Dan mereka sedang memarkir hatinya di dunia ini, seolah-olah bahwa dunia ini satu-satunya tempat mereka menikmati hidup ini. Dan mereka mulai berkata, mumpung masih hidup, mumpun diberkati, mumpun masih kita bisa menikmati berkat-berkat ini, maka nikmatilah. Padahal kita harus ingat bahwa kita sebagai hamba Tuhan dan termasuk seluruh orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita ini hanya seorang musafir. Saudara dan saya adalah musafir. Rumah kita bukan di bumi ini, rumah kita bukan di dunia ini. Rumah kita adalah di belakang langit biru. Di sanalah rumah yang disediakan oleh Tuhan Yesus, yaitu rumah Bapa di surga. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, mari hari ini sebagai renung kita bersama-sama bahwa kita adalah hamba Tuhan dan kita mengabdi pengabdian kita kepada Tuhan dan bukan kepada Mamon. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.